Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberikan kekuatan ya untuk teman-teman dalam menjalankan ibadah puasa sampai dengan selesai. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Rastra Ksatria. Wow, dan kisah yang sudah ditunggu-tunggu pastinya teman-teman ya. Kisah Wasis dan Gali yang pastinya dijamin seru. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pastinya teman-teman udah nggak sabaran. Karena untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Warung nasi, Bude Ratmi, kisah Wasis dan Gali. Matahari Jakarta Selatan menyinari langit dengan teriknya yang terasa membakar, seolah-olah menguji daya tahan setiap makhluk yang terpapar oleh sinarnya. Di sebuah pos satpam yang sederhana yang terletak di sebuah komplek perumahan elit, suasana di sana terasa panas dan gerah. Udara yang terik menyelimuti ruang pos sederhana itu, namun di balik segala tantangan fisik, ada canda, ada tawa yang terus mengalir di antara tiga sahabat, Wasis, Gali, dan Cecep. Wasis yang dikenal karena ketenangannya serta kemampuan spiritual yang dimilikinya, duduk di balik meja kayu sambil menatap layar monitor CCTV dengan mata yang tajam. Di sampingnya ada Gali yang selalu penuh semangat, meskipun keringat mengucur deras di dahinya, berusaha menertawakan keadaan. Cecep dengan wajah ramah khas pemuda asal Jawa Barat pun ikut mengeluarkan komentar canda meski jelas terlihat letih. Sis, panas sis, tenggorokanku kering sis, keluh Gali sambil tidur terentang di lantai pos yang dingin. Cecep tertawa kecil. Iya Kang Gali, ini panasnya beda banget ya hari ini, kayak ngebakar tenggorokan. Wasis hanya tersenyum lalu berkata dengan suara lembut penuh keyakinan. Cep, puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini semua adalah ujian keimanan dan juga kekuatan hati. Bagaimanapun kondisinya, sebagai muslim, ibadah puasa di bulan Ramadan tidak boleh kita tinggalkan. Nanti kita buka pakai apa yo sis? Tanya Gali yang mulutnya terus saja terbuka seolah berusaha menghirup angin yang berhembus dari kipas angin di sudut pos. Baru juga jam 1 siang leh. Kamu udah nanya aja mau buka pakai apa? Jawab Wasis sambil tersenyum. Pakai kolak biji salak aja Kang Gali. Mantul, saut Cecep semangat. Gak enak, enakan es buah yang di depan jalan sana itu, yang airnya warnanya pink, isinya ada buah, ada cincau, terus ada apa lagi ya? Saut Gali membayangkan es buah yang gelasnya berembun terbayang, rasa manis dan juga dinginnya yang menggetarkan jiwa. Kalian ini malah ngomongin makanan sama minuman siang-siang begini. Sudah, mendingan sholat zuhur dulu sana. Ambil wudhu biar segar. Jawab Wasis menasihati. Loh sis, ini bukannya masalah ngomongin makanan siang-siang loh. Tapi ini semua lebih pada keperencanaan. Kalau kita belum ada perencanaan, nanti sore kita pasti bingung pas keluar cari bukaan. Bisa-bisa sampai buka kita belum dapat makanan. Kata pakdeku, perencanaan yang matang itu adalah salah satu kunci sukses kehidupan. Gak ngerti sih kamu sis, payah, ujar Gali panjang lebar. Wasis hanya tersenyum kala mendengar celotehan dari sahabatnya itu. Detik demi detik pun berlalu
Dan meski panas tak kunjung reda, semangat mereka untuk menahan rasa lapar dan rasa haus tetap menyala. Mereka menyadari bahwa setiap tantangan adalah anugerah dan bahwa dalam setiap uji akan ada pelajaran berharga tentang ketabahan dan keimanan. Hingga tanpa terasa, sore hari pun menjelang. Galih sudah bersiap di atas sepeda motornya untuk mencari takjil. Dia sangat bersemangat untuk ikut wartakjil di sore ini. Buruan Cep, keburu rame nanti antrian takjilnya, sungut Galih di atas motor. Ya sebentar atuh Kang Galih, sabar, saut Cecep sambil mengikat tali sepatunya lalu bergegas naik di boncengan motor Galih. Jalan dulu ya sis, kamu sementara jaga kandang dulu yo, sendirian, pamit Galih yang langsung menggeber sepeda motor milik inventaris yayasan. Menjelang berbuka, tinggal beberapa menit lagi menunggu azan maghrib yang merdu itu dikumandangkan. Galih dan Cecep duduk terpekur. Mata mereka menatap kosong ke arah gelas plastik berukuran jumbo yang terlihat berembun, menandakan betapa dinginnya es buah yang terkandung di dalam gelas. Wasis hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan dua sahabat baiknya itu. Cep, kalau kamu nanti pas buka, es buah dulu atau kolak pisang yang kamu hajar duluan? Tanya Galih yang matanya tak lepas dari gelas es buah. Pasti es buah dulu dong Kang Galih. Itu coba lihat, warna pinknya kayak nantangin banget ya Kang. Jawab Cecep mantap. Wah, kalau aku nanti habis es buah 2 gelas, baru aku hajar kolak pisangnya. Gorengannya buat penutup aja Cep, ujar Galih lagi mempertegas rencananya. Tak lama kemudian, azan maghrib pun berkumandang. Mereka bertiga berbuka dengan penuh semangat. Penantian panjang mereka akhirnya terbayar lunas. Malam mulai menyelimuti kampung kecil di Jakarta Selatan ketika tugas jaga siang pun selesai. Wasis, Galih dan Cecep bergegas pulang ke kos mereka. Setelah bersih-bersih badan, mereka pun bertiga duduk santai di beranda kos. Di bawah sinar lampu temaram, mereka duduk santai sambil melepas lelah setelah seharian bekerja. Kenapa kamu, Lih? Tanya Wasis yang khawatir melihat Galih yang sedari tadi meringis sambil memegangi perutnya. Tuh, perutku ini loh sis, gue enak banget rasanya, jawab Galih yang masih meringis menahan sakit di bagian perut. Makanya, kalau buka itu yang wajar-wajar aja. Kamu buka tadi kayak orang kesurupan lele. Es buah 2 gelas, kolak semangkok, gorengan berapa belas tadi kamu sikat, ujar Wasis menasehati. Itu Cecep aja nggak kenapa-napa sis, kan dia makannya banyak juga, sama kayak aku, jawab Galih sekenanya. Ih, Kang Galih, Cecep mah biar banyak makan, tapi pelan-pelan makannya, nggak kayak Kang Galih tadi, sahut Cecep sambil menyesap rokoknya. Cocotmu Cep, ujar Galih yang bergegas berlari menuju kamar mandi yang mana setelah buka puasa tadi sudah 3 kali Galih bolak-balik ke kamar mandi. Malam semakin larut. Wasis, Galih dan Cecep memutuskan untuk beristirahat. Tak lupa mereka bertiga memasang alarm untuk bangun sahur nanti. Sekitar 3:30, mereka bertiga pun terbangun dan bersiap untuk santap sahur setelah beberapa saat berbincang-bincang ringan tentang rencana makanan apa yang akan mereka beli untuk santap sahur. Galih dan Cecep pun memutuskan untuk pergi ke warung nasi langganan mereka. Warung itu dimiliki oleh Bude Ratmi, seorang wanita yang dikenal di kampung mereka itu karena kehangatan dan kejujurannya dalam mengolah masakan. Meskipun keadaan ekonomi tidak selalu mudah, warung nasi Bude Ratmi selalu saja ramai karena masakannya yang lezat dan penuh rasa cinta. Dan yang terpenting bagi Wasis dan Galih, Bude Ratmi itu sama-sama berasal dari Jawa Timur sehingga masakannya pun terasa cocok di lidah mereka. Seperti biasa, Galih dan Cecep bertugas untuk membeli makan sahur dengan Wasis sebagai penyokong dana. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak yang diterangi lampu jalan berwarna kekuningan menuju warung nasi Bude Ratmi.
Suasana malam di kampung itu terasa lebih ramai di bulan Ramadan, namun terasa ada sesuatu yang berbeda. Begitu mereka berdua tiba di depan warung, mereka langsung menyadari keanehan yang menyelimuti tempat itu. Di depan warung nasi Bude Ratmi yang biasanya penuh sesak oleh para pembeli, kini nampak sepi. Di balik etalase warung, Bude Ratmi duduk dengan wajah yang lesu dan mata yang penuh kekhawatiran. Tanpa basa-basi, Gali pun menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Bude. Kami datang untuk santap sahur loh. Bude, tumben warungnya kelihatan sepi kayak gini. Biasanya rame ya Bude. Bude Ratmi menghela nafas panjang, lalu dia pun mulai menceritakan segala keluh kesahnya. Iya nak Gali, akhir-akhir ini kok aku ngerasa ada yang gak beres dengan warung ini. Aneh, makanan yang biasanya tahan lama sekarang ini malah cepet jadi basi. Bahkan ada beberapa pelanggan Bude yang bilang kalau warung Bude ini sering tutup. Padahal kan warung Bude ini buka setiap harinya. Kok Bude merasa ya seolah ada kutukan yang menimpa Bude. Sesuatu yang gak bisa Bude jelaskan, ungkapnya dengan suara lirik. Gali mendengarkan dengan seksama. Ia menatap wajah Bude Ratmi yang penuh dengan keprihatinan. Sementara itu Cecep yang terkenal dengan semangatnya mencoba menambahkan. Waduh, apa mungkin ada yang usil ya Bude? Jangan-jangan mah ini ulah guna-guna dari pesaing Bude yang iri sama kesuksesan warungnya Bude. Duh, Cecep jadi merinding ini dengernya. Kamu itu jangan lebay Cep. Coba dong sekali-kali kamu itu berpikir positif. Orang lagi mumet malah kamu takut-takutin. Gak jelas banget sih kamu, timpal Gali ketus. Ya itu kan mungkin Kang, mungkin. Gak ada salahnya atuh Kang Gali kalau kita harus waspada, jawab Cecep membela diri. Mungkin memang sedang waktunya sepi aja kali Bude. Nanti juga pasti warungnya Bude ramai lagi. Tenang, kita bantu doa ya Bude, ujar Gali mencoba untuk menyemangati Bude Ratmi. Iya Mas Gali, semoga warung Bude kembali ramai lagi ya. Makasih banyak loh doanya, jawab Bude Ratmi dengan senyum yang dipaksakan. Setelah membeli nasi bungkus yang biasa mereka pesan, Gali dan Cecep pun bergegas untuk pulang sambil membawa cerita pilu tentang kondisi warung nasi Bude Ratmi. Di kos-kosan mereka, sambil menikmati nasi bungkus sebagai santapan sahur, Gali dan Cecep langsung menceritakan segala keanehan yang terjadi di warung nasi Bude Ratmi kepada Wasis yang memang dikenal memiliki keahlian lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia mistis. Sis, tahu nggak? Kasihan tahu, warung Bude Ratmi itu sekarang pembelinya sepi banget. Tadi dia curhat sama kita ya Cep, ujar Gali memulai cerita disambut anggukan kepala dari Cecep yang sedang sibuk mengunyah makanan. Yang namanya orang dagang Lih, pasti akan ada waktunya sepi dan nantinya juga ada waktunya ramai lagi, saut Wasis santai sambil menikmati santap sahurnya. Tapi Kang Wasis, itu mah warung Bude Ratmi lain. Dia ngalamin kejadian ganjil tau Kang, seperti makanan yang cepat basi. Dan katanya teh ada beberapa pelanggan yang bilang kalau warungnya sering tutup. Padahal kan warung nasi Bude Ratmi itu buka tiap harinya, ujar Cecep yang suaranya tidak jelas karena mulutnya penuh oleh makanan. Sis, tolongin Bude Ratmi sis, kasihan sis dia sis, kata padeku. Kita itu sebagai tetangga harus saling tolong menolong jika sedang dalam kesulitan, saut Gali yang sedang kepedasan karena tanpa sengaja ia mengunyah cabai rawit jablay yang tersembunyi di antara sayuran. Cep, minuman aku kok kamu habisin sih? Kamu ambil lagi nggak? Hah, aku kepedesan ini, buruan. Sentak Gali pada Cecep. Oke, besok kan kita dinas malam. Sebelum berangkat kerja, kita makan dulu di warung nasi Bude Ratmi. Sekalian kita lihat bersama bagaimana situasinya, jawab Wasis yang memang dia pun juga cukup akrab dengan Bude Ratmi karena sama-sama berasal dari Jawa Timur. Malam itu, di balik keheningan kos yang sederhana,
Tekad ketiganya pun mulai menguat. Mereka berjanji dalam hati untuk membantu Bude Ratmi demi bisa mengungkap misteri yang tengah membayangi warung kesayangan mereka itu. Rasa solidaritas dan juga keinginan untuk menegakkan kebenaran mengalir deras, menandakan bahwa persahabatan dan keimanan akan menjadi senjata pamungkas mereka untuk melawan kekuatan gelap. Warung nasi Bude Ratmi sendiri bukanlah sebuah usaha yang muncul begitu saja. Di balik setiap piring nasi dan juga lauk yang tersaji dengan penuh cinta, tersimpan sejarah panjang tentang kerja keras, kejujuran, dan juga perjuangan yang tak kenal lelah. Bude Ratmi, seorang wanita tangguh yang selama ini dikenal ramah oleh para warga kampung, memulai usahanya itu dengan modal seadanya. Bersama suaminya Pak Slamet, mereka membuka sebuah warung nasi kecil-kecilan di sudut kampung tanpa fasilitas mewah ataupun modal besar. Mereka berdua mengandalkan keuletan, ketekunan, dan juga kejujuran untuk membangun kepercayaan dari para pelanggan. Di masa awal-awal berdagang, para pelanggan datang demi sedikit. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi. Keterbatasan bahan baku, persaingan ketat dengan warung-warung nasi lain yang jauh lebih besar, dan juga keraguan dari para warga yang belum percaya pada usaha kecil mereka. Namun, Bude Ratmi dan juga Pak Slamet tidak pernah menyerah. Setiap harinya, mereka terus bekerja keras di dalam dapur, mempersiapkan masakan dengan resep turun-temurun yang telah teruji oleh waktu. Semangat juang itu pada akhirnya membuahkan hasil. Warung nasi Bude Ratmi mulai dikenal karena cita rasa masakannya yang khas, kehangatan dari pelayanan, dan yang pastinya harga yang terjangkau. Setiap pelanggan yang datang ke warung nasi itu tidak hanya merasa kenyang, tetapi mereka semua juga mendapatkan kehangatan dari senyuman dan keramahan Bude Ratmi. Di balik meja dapur yang sederhana, Pak Slamet sebagai suami selalu setia membantu istrinya. Dia memastikan bahwa setiap hidangan itu terjaga dengan kualitasnya. Mereka berdua membuktikan bahwa keberhasilan tidaklah datang dari jalan pintas, tetapi dari kerja keras dan kejujuran. Bagi Bude Ratmi, setiap piring nasi dan juga lauk pauk yang terjual adalah bukti nyata dari perjuangan yang telah ditempuh. Dia percaya bahwa dengan niat yang tulus dan juga kerja keras, keberkahan itu akan mengalir. Namun, di bulan Ramadan tahun ini, ketika harapan harusnya semakin meninggi, warung nasi Bude Ratmi yang selama ini menjadi lambang kejujuran mulai terserang keanehan yang sulit untuk dijelaskan. Keesokan harinya, ketika langit Jakarta sudah memerah, Wasis yang telah mendapatkan kabar tentang kondisi warung nasi Bude Ratmi melalui cerita Gali dan Cecep memutuskan untuk berbuka puasa di warung nasi langganannya itu. Harapan mereka adalah agar kehangatan dan juga semangat Ramadan tetap terpancar, sekaligus mencari cara untuk membantu Bude Ratmi mengatasi kejanggalan yang melanda warungnya. Wasis, Gali dan Cecep yang sudah berpakaian dinas lengkap berjalan dengan gagahnya menuju warung Bude Ratmi. Ya, setelah berbuka puasa nanti, mereka rencananya akan langsung menuju ke komplek perumahan elit untuk melaksanakan tugas dinas malam. Sesampainya di warung nasi Bude Ratmi, mereka disambut oleh suasana yang sepi, namun tetap dipenuhi aroma masakan khas yang terasa menggugah selera. Di sudut ruangan, terlihat Bude Ratmi duduk termenung, memandang sekeliling dengan mata yang penuh keprihatinan. Tak lama kemudian, dia pun membuka percakapan dengan nada suara lirih. Nah, kok Bude mulai curiga ya? Kalau ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya setiap Bude masak, seolah itu adalah kekuatan gaib yang mengganggu Bude. Masakan yang Bude buat juga yang biasanya tahan lama, ini kok aneh, tiba-tiba aja cepat basi. Gali dan Cecep melirik ke arah Wasis. Wasis sendiri menatap Bude Ratmi dengan penuh perhatian. Bude, apakah Bude Ratmi pernah merasa ada kehadiran yang aneh? Mungkin seperti bayangan yang
selalu mengintai atau energi yang membuat masakan itu menjadi cepat basi. Budi Ratmi mengangguk perlahan. Aku itu loh, kok ngerasa ya ada sesuatu yang mengganggu selama ini. Aku mulai curiga. Apa mungkin ya ada pesaing yang ingin menjatuhkan usahaku? Coba lihat. Lihat itu Bu Sari, pemilik warung di seberang jalan itu loh. Selalu saja dia memandangku dengan tatapan yang sinis. Kadang aku tuh ngerasa kalau di dalam matanya itu menyimpan kebencian yang mendalam sama warung nasiku ini. Tak lama kemudian, pintu warung itu terbuka dan seorang wanita parubaya dengan wajah lembut tapi penuh kecemasan melangkah masuk ke dalam warung. Wanita itu adalah Bu Seno, pemilik warung yang ada di ujung jalan yang selama ini dikenal sebagai teman baik dari Bude Ratmi. Bude, aneh tau Bude. Aku juga mendengar loh kabar aneh dari beberapa pelangganmu yang makan di tempatku akhir-akhir ini. Mereka semua itu tuh bilang kalau warungmu ini sering tutup. Padahal kan warungmu ini buka terus tiap harinya. Aneh. Aku jadi mulai curiga deh. Apa mungkin ya ini semua adalah guna-guna yang sengaja dikirimkan oleh pesaing untuk menjatuhkan usaha kamu? Ujarnya dengan nada prihatin. Mendengar kedua pernyataan itu, Wasis dan Gali ataupun Cecep semakin khawatir. Mereka bertiga saling berpandangan. Kemudian sepakat bahwa mereka harus membantu Bude Ratmi untuk mengungkap misteri ini. Percakapan pun berlanjut dengan serius, sambil tetap mencoba menjaga suasana hati agar tidak terjebak dalam keputusasaan. Sementara itu, di seberang jalan, Bu Sari duduk di balik jendela warung miliknya dengan tatapan dingin. Wajahnya datar, tak menampakkan emosi, namun sorot matanya seolah menyimpan rahasia yang dalam. Tatapan sinis itu seakan memberikan isyarat bahwa dia mengetahui lebih daripada orang lain yang tahu. Malam itu, ketika beberapa pelanggan mulai datang untuk berbuka, suasana warung nasi Bude Ratmi berubah menjadi campuran antara harapan dan kekhawatiran. Wasis dan Gali berjanji dalam hati untuk mencari tahu lebih jauh sambil terus mendengarkan setiap keluhan dari Bude Ratmi dan juga Bu Seno. Setelah selesai berbuka puasa, suasana ramai mulai menyelimuti kampung kecil di Jakarta Selatan itu. Terlihat anak-anak berlarian dengan memakai baju koko menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ibu-ibu pun tak mau ketinggalan. Dengan mukena yang sudah dikenakan dari rumah, mereka berjalan dengan penuh semangat untuk menuju ke masjid. Wasis, Gali dan Cece pun bergegas menuju ke tempat kerja mereka, mempersiapkan tugas malam mereka. Malam itu, di pos satpam yang gelap dan sepi, Wasis memutuskan untuk menggunakan kemampuannya menerawang guna mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di warung nasi Bude Ratmi. Leh, kamu jaga dulu ya. Ingat, jangan sampai ketiduran. Aku mau meraga sukma dulu. Aku mau melihat apa yang sebenarnya terjadi di warung Bude Ratmi, ujar Wasis yang disambut acungan jempol dua oleh Gali. Oke, siap bro. Di bawah cahaya redup lampu ruangan di sudut pos, Wasis duduk dengan tenang. Ia memejamkan mata dan mengatur pernafasan. Dia berniat meraga sukma dalam keheningan yang pekat. Ia mulai merasakan aliran energi yang aneh. Perlahan, bayangan gelap mulai menari di hadapannya. Di balik tabir kegelapan, dia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Dalam penglihatannya, warung nasi Bude Ratmi tampak diselimuti oleh kabut hitam yang gelap pekat. Cahaya lampu yang biasanya menerangi sudut-sudut ruangan kini tampak redup, dan bayangan yang melintas seolah bergerak dengan irama yang tidak wajar. Wasis kemudian melihat sosok yang berdiri sedikit bungkuk di sudut yang gelap. Sosok itu diam, tapi Wasis merasa jika sosok itu terus memperhatikannya dalam diam. Dengan penuh kewaspadaan, Wasis mencoba mendekati sosok itu, dan semakin dekat, Wasis pun kini bisa memastikan jika sosok itu adalah sosok nenek-nenek dengan tubuh yang agak sedikit bungkuk. Kedua tangannya dilipat di belakang,
Semakin Wasis mendekat, wajah nenek itu jelas terlihat. Kulit keriput di wajahnya menunjukkan betapa lamanya dia di tempat kehidupan keras ini. Wasis menghentikan langkahnya untuk menjaga jarak aman. Dia berdiri siaga, bersiap jika ada serangan mendadak. Namun sosok itu tersenyum ke arah Wasis. Senyumnya tulus dan terasa mendudukan hati. "Assalamualaikum, Nek," sapa Wasis dengan senyum terkembang di bibir. "Waalaikumsalam. Kamu siapa, Nang? Dan ada keperluan apa kamu kesini?" jawab nenek itu sekaligus bertanya, masih dengan senyum terukir di wajahnya. Mengingat pengalaman sebelumnya dalam menangani sahabat dari Ivo, kini Wasis tak mau gegabah lagi dalam bertindak. Dia harus memastikan dulu apa masalah sebenarnya yang terjadi. "Perkenalkan, Nek, nama saya Wasis, dan kedatangan saya ke sini adalah untuk membantu Bude Ratmi untuk mengatasi masalah yang sedang ia dapati di warung nasi miliknya," jawab Wasis sopan menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangannya. "Kamu anak baik, mau membantu orang lain yang sedang tertimpa masalah. Dan kamu juga cukup bijak, mau bertanya dulu, tidak gegabah dalam menangani masalah. Walaupun dengan kesaktian yang kamu miliki, kamu bisa saja menyelesaikan ini semua dengan cepat," ujar nenek itu ramah. Selanjutnya, sosok nenek-nenek itu pun mengakui bahwa dialah orang yang telah mengirimkan guna-guna ke warung nasi Bude Ratmi. Dan nenek itu juga menjelaskan kepada Wasis apa tujuan dirinya sampai mengirimkan semua itu ke warung nasi Bude Ratmi. Wasis mendengarkan semua itu dengan seksama. Tanpa terasa, air mata mengalir di sudut mata Wasis ketika dia tahu apa tujuan sebenarnya dari sosok nenek itu. Maksud dan tujuan nenek itu baik, tapi tetap, Nek, cara yang sudah nenek lakukan ini salah. Baik, Nek, saat ini juga saya akan pergi. Tapi apabila sesuatu yang nenek sudah inginkan itu sudah terwujud, maka segera cabutlah guna-guna ini dari warung nasi Bude Ratmi, jawab Wasis sambil menghela nafas panjang. "Terima kasih, Nang. Semoga saja dalam pertemuan kita ini akan membawa kebaikan untuk kita semua," jawab nenek itu ramah. "Sama-sama, Nek. Terima kasih. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah beberapa menit, dalam kondisi meraga sukma, Wasis membuka mata. Dia menghela nafas panjang dan mengucap syukur. Setelah mengusap wajah dengan kedua tangannya, Wasis beranjak keluar ruangan. Dia berniat untuk segera mengabarkan kepada Gali dan Cecep yang tengah berjaga di pos keamanan. "Gimana, Sis? Hah? Udah selesai?" "Tumben cepet, Sis," tanya Gali antusias. "Sudah selesai, Li. Semoga kedepannya warung nasi Bude Ratmi akan aman terkendali dan ramai seperti biasanya," jawab Wasis sambil tersenyum. "Alhamdulillah, semoga ya warung nasinya Bude Ratmi ramai lagi, Yosis," ujar Gali mengucap syukur. "Besok kita buka puasa lagi di warung nasi Bude Ratmi, karena akan ada beberapa hal yang harus aku sampaikan kepada beliau," ujar Wasis yang disambut anggukan kepala dari Gali. Mendengar penjelasan itu, Gali dan Cece pun merasa lega. Mereka menyadari bahwa ancaman gaib yang melanda warung nasi langganan mereka bukanlah hal yang sepele. Malam itu, di pos satpam yang sunyi, tekad mereka untuk membantu Bude Ratmi semakin menguat. Wasis dengan kemampuan spiritualnya telah berhasil mengungkap fakta mengejutkan yang harus segera diatasi. Fajar mulai menyingsing, membawa secercah harapan baru setelah malam yang penuh dengan kegelisahan. Jam 8 pagi, Wasis, Gali, dan Cecep melaksanakan serah terima piket jaga 1 kali 12 jam kepada para petugas jaga baru. Mereka bertiga melangkah pulang untuk mengistirahatkan tubuh yang lelah. Sore harinya,
Menjelang waktu berbuka puasa, sesuai dengan rencana semalam, Wasis, Gali dan Cecep berjalan bersama untuk berbuka puasa bersama di warung nasi Bude Ratmi. Suasana menjelang berbuka di kampung kecil itu terasa damai. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar dari pengeras suara yang ada di masjid kampung, menambah kesyahduan di kampung itu. Sesampainya di warung nasi Bude Ratmi, terlihat beberapa pelanggan mulai berdatangan untuk berbuka puasa. Pintu warung terbuka lebar, seolah mempersilahkan para pelanggan untuk masuk ke dalam sana. Sesampainya di warung, Wasis, Gali, dan Cece pemesan makanan untuk berbuka puasa. Bude, saya pakai ayam goreng, tempe tahu, sama sayur lodeh. Nasinya 1,5, sambelnya yang banyak ya Bude ya. Nah, sama minumnya es teh manis, gelasnya gelas jumbo. Ujar Gali, matanya berbinar melihat deretan makanan yang tersaji di dalam etalase warung. Kalau saya pakai ikan kembung ya Bude, tahu, tempe, sama sayur. Nasinya juga 1,5, sama kayak Kang Gali, saut Cecep tak mau kalah. Kalau saya sama kayak Gali aja Bude, tapi nasinya satu aja ya, ujar Wasis tersenyum. Mereka bertiga sengaja mengambil posisi duduk di pojokan agar nantinya mereka bisa mengobrol dengan Bude Ratmi tanpa diganggu pelanggan yang lain. Ketika azan maghrib berkumandang, mereka berbuka dengan segera dan langsung menyantap masakan Bude Ratmi dengan lahapnya. Bahkan Gali dan Cecep sampai nambah nasi setengah lagi. Bagaimana Nawasis? Apa sudah ada perkembangan? Tanya Bude Ratmi yang menghampiri Wasis setelah ia melihat Wasis selesai menyantap makanannya. Oh ya Bude, memang ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan pada Bude, jawab Wasis sambil mengelap bibirnya dengan tisu. Terlihat Pade Slamet juga, suami dari Bude Ratmi, ikut mendekat. Dia berharap akan ada solusi untuk warung mereka yang semakin hari semakin terasa sepi. Sebelumnya, mohon maaf Pade, Bude, saya ingin bertanya hal yang mungkin agak sedikit pribadi pada Bude, ujar Wasis membuka obrolan sementara Gali dan Cecep masih sibuk dengan makanan season keduanya. Iya Nawasis, gak apa-apa, monggo, ayo silakan, jawab Bude Ratmi sambil membenarkan posisi duduknya. Wajahnya kini nampak serius. Apakah orang tua Bude masih ada? Tanya Wasis hati-hati. Oh, kalau bapak saya mah sudah meninggal dunia mas. Tapi kalau Simbo masih ada, masih sehat, alhamdulillah, jawab Bude Ratmi yang masih bingung kenapa Wasis tiba-tiba menanyakan hal demikian. Mohon maaf lagi Bude, kapan terakhir kalinya Bude pulang kampung untuk menemui ibunda? Tanya Wasis dengan tatapan serius. Hmm, Udah lama sih Nak Wasis, saya nggak pulang kampung. Karena Wasis tahu sendiri, warung Bude ini kan nggak pernah tutup. Lebaran aja kan warung Bude tetap buka juga. Tapi Bude selalu telepon kok, pakai video call juga buat obat kangen. Bahkan setiap bulannya, Bude juga selalu mengirimkan uang dan memastikan Simbo tercukupi kebutuhannya. Jawab Bude Ratmi panjang lebar. Sudah berapa lama Bude tidak pulang kampung? Tanya Wasis lagi menginterogasi. Mendapat pertanyaan seperti itu, seketika raut wajah Bude Ratmi mendadak sedih. Ia menoleh ke arah suaminya Pade Slamet sebelum menjawab pertanyaan dari Wasis. Sudah lama sekali Nawasis, mungkin sudah hampir lebih dari 10 tahun, jawab Bude Ratmi lirih. Terlihat air bening mulai mengembang di sudut matanya. Mohon maaf Bude, bukannya bermaksud menggurui Bude, tapi alangkah baiknya di bulan Ramadan tahun ini Bude pulang kampung, temui Simbo, minta doanya. Insya Allah segala urusan Bude ke depannya akan dilancarkan dan juga dimudahkan. Amin, ujar Wasis yang seketika membuat tangis Bude Ratmi pecah. Gali dan Cecep bahkan sampai menahan suapan terakhir mereka dengan mulut menganga. Mata mereka berdua menatap ke arah Bude Ratmi yang menangis sesenggukan sampai baunya terguncang. Pade Slamet mengelus-ngelus pundak istrinya, mencoba untuk menenangkan. Terima kasih Nawasis, terima kasih. Besok pagi juga saya akan pesan tiket untuk pulang kampung. Bude akan temui Simbo, Bude akan ciumi Simbo dan meminta maaf kalau selama ini
Tanpa Bude sadari, Bude sudah mengabaikannya. Sekali lagi terima kasih Nawasis, sudah mengingatkan Bude. Bude benar-benar tidak bermaksud mengabaikan Simbo, ujar Bude Ratmi disusul anggukan dari Pade Slamet. Ya, Bude Ratmi memang sudah pergi merantau ke Jakarta selama puluhan tahun, bahkan anak-anaknya pun sedari kecil bersekolah di Jakarta dan salah satunya juga sudah ada yang menikah. Selama ini Budi Ratmi terjebak dengan kesibukan dunia tanpa ia menyadari bahwa jauh di ujung timur Pulau Jawa ada seorang wanita tua yang memendam kerinduan untuk bisa bertemu dengan anak cucunya secara langsung. Selama ini memang Budi Ratmi selalu berkabar melalui telepon dan video call, tapi jelas hal itu berbeda dengan pertemuan langsung. Malam itu Budi Ratmi sadar bahwa masih ada seorang ibu yang sudah melahirkannya sedang menahan rindu untuk bertemu dengan anak cucunya. Sesampainya di kos-kosan, Wasis, Gali, dan Cecep bersantai di beranda kos, menikmati kopi dan rokok yang terasa sangat nikmat setelah seharian mereka berpuasa. Sis, kok kamu tadi nyuruh Budi Ratmi pulang kampung nemuin Simbonya deh? Memangnya siapa sih, Sis, yang guna-gunain warung nasinya Budi Ratmi? Tanya Gali penasaran. Iya Kang Wasis, memangnya warung makan mana sih yang iseng sama Budi Ratmi? Sambung Cecep sambil menyeruput kopi hitamnya. Pelaku yang mengirimkan guna-guna pada warung nasi Budi Ratmi itu adalah ibunda dari Budi Ratmi sendiri, jawab Wasis sambil mengisap rokok dalam-dalam. Terlihat kesedihan di raut wajah Wasis. Hah? Bokeh Budi Ratmi? Serius sih? Saut Gali tak percaya. Ah, yang bener tuh Kang Wasis. Masa iya ibunya tega sama anaknya sendiri? Sambung Cecep yang tak kalah kaget, yang hampir saja menyemburkan kopinya. Ya, seperti itulah yang aku lihat. Ibunda Budi Ratmi melakukan itu semua agar Budi Ratmi pulang kampung. Karena memang Budi Ratmi ternyata sudah lama sekali tidak pulang kampung untuk menemui ibundanya. 10 tahun. Orang tua itu memendam kerinduan terhadap anak dan juga cucunya. Jawab Wasis menjelaskan apa yang ia ketahui. Terus, kenapa Kang Wasis nggak ngomong tadi sama Budi Ratmi tentang siapa pelaku sesungguhnya? Tanya Cecep lagi. Aku rasa tidak perlu, Cep. Aku tidak ingin Budi Ratmi jadi membenci ibunya. Mudah-mudahan di bulan puasa tahun ini Budi Ratmi benar-benar mudik agar beliau bisa berkumpul lagi bersama keluarga besarnya. Jelas Wasis bijaksana. Waduh, benar-benar ya Budi Ratmi, sibuk cari duit sampai lupa sama Mboke. Kata padeku, ibumu baru bapakmu. Jadi ibu itu harus diutamakan. Sambung Gali yang mulai bawa-bawa nama padenya. Itu mah kata Rasul Kang Gali, bukan kata padenya Kang Gali. Saut Cecep protes. Loh, masa? Kan saya tahunya dari pade saya. Jawab Gali yang membuat Wasis geleng-geleng kepala. Keesokan harinya, Budi Ratmi benar-benar pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Beliau mudik bersama suami dan ketiga anaknya. Budi Ratmi benar-benar mengikuti apa yang Wasis sarankan. Dia menutup warung nasinya. Walaupun biasanya di hari-hari terakhir bulan puasa warungnya itu selalu buka dengan alasan memanfaatkan banyaknya warung nasi yang tutup kala menjelang lebaran karena pemiliknya mudik, sehingga omset warung nasi Budi Ratmi biasanya akan meningkat dengan pesat. Tapi kali ini dia sudah tidak peduli lagi dengan keuntungan dan juga materi. Budi Ratmi ingin membahagiakan ibundanya dengan menjalankan sisa bulan Ramadan tahun ini sekaligus berlebaran bersama ibunda tercintanya. Alhamdulillah, Budi Ratmi akhirnya mudik ke kampung halamannya, ujar Wasis setelah melihat pesan di handphone miliknya. Alhamdulillah, sahut Gali dan Cecep bersamaan. Waduh, tapi kita yang bingung sekarang ini. Nanti malam kita sahur di mana coba? Ujar Gali yang sudah memikirkan rencana makan sahur padahal kala itu hari masih pagi. Ya kan masih banyak warung yang buka atau Kang Gali. Masih ada warung nasi Bu Sari, masih ada warung nasi Bu Seno, masih buka. Saut Cecep sambil bersandar di kursi pos. Enak masakannya. Waktu itu aku makan di sana pakai sayur asem. Rasanya asem banget, celetuk Gali.
Ya sayur asem mah rasanya memang asem atuh Kang Gali. Namanya juga sayur asem, sambung Cecep bingung. Ya aku juga tahu Cep, yang namanya sayur asem itu rasanya asem. Tapi di warung Busari itu, wasemnya brutal banget. Saut Gali tak mau kalah. Tiba-tiba saja, handphone milik Wasis berdering dan terlihatlah nama Ivo di sana. Ivo telepon? Ada apa ya? Ujar Wasis sambil memandangi layar handphonenya. Wah, apa teman yang kemarin kamu tolongin kumat lagi Osis jangan-jangan? Saut Gali. Halo? Assalamualaikum. Ujar Wasis setelah mengangkat telepon di handphonenya. Waalaikumsalam. Mas Wasis apa kabar? Gimana puasanya? Lancar? Tanya Ivo di seberang telepon sana. Alhamdulillah. Kabar saya baik dan puasa alhamdulillah lancar. Mbak Ivo sendiri gimana kabarnya? Semoga puasanya lancar juga ya. Jawab Wasis tersenyum seraya membalikan badan. Dia malu jika ekspresinya terlihat oleh Gali dan Cecep. Alhamdulillah baik dan puasa Ivo alhamdulillah juga lancar. Iya Mas Wasis, kapan liburnya ya? Tanya Ivo. Kapan ya? Saya itu tidak ada liburnya Mbak Ivo. Paling hanya lepas dinas saja setelah dinas malam. Memangnya ada apa ya Mbak Ivo? Jawab Wasis disusul pertanyaan kepada Ivo. Gini Mas, Ivo rencananya kan mau adain buka bersama di warung kopi Bang Doni. Nanti Mas Wasis mau ya sekalian ajak Mas Gali juga biar rame. Gimana? Mau ya Mas Wasis, mau dong. Ujar Ivo manja berharap Wasis mau ikut serta buka bersama di warung kopi Bang Doni. Insya Allah bisa Mbak Ivo. Berkabar saja ya kapan waktunya. Jawab Wasis sambil tersenyum. Beneran? Mau ya? Kalau perlu nanti Ivo jemput deh ke kosan Mas Wasis ya. Ujar Ivo menawarkan jemputan. Gak usah Mbak Ivo, nanti malam merepotkan. Biar nanti kita berangkat sendiri saja dari sini. Kan kita sudah tahu tempatnya. Jawab Wasis. Oke deh kalau gitu nanti Ivo kabari lagi ya waktu pastinya. Makasih Mas Wasis. Salam ya sama Mas Gali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sis, ada apa sih sis? Kamu bukannya di loudspeaker malah bisik-bisik ngomongnya. Ada apa sih? Hah? Tanya Gali penasaran. Ivo, mau ajak kita buka bersama di warung kopi Bang Dodi. Ujar Wasis. Wah, serius sis? Asik. Bisa ketemu lagi dong sama Bang Doni sama Mas Gembul lagi. Saut Gali antusias. Kang Wasis, Cecep ikut ya? Ujar Cecep lirik karena dia takut ditinggal lagi. Oh, gak bisa dong. Ini kan acara kita-kita aja. Kamu kan gak kenal sama Bang Doni. Ya gak sis? Sabar Gali kesal. Boleh Cep, boleh banget. Nanti kita bertiga berangkat bersama ya. Jawab Wasis tersenyum. Aduh sis, ngapain ngajak-ngajak dia sih? Nanti malu-maluin. Dia itu makannya banyak loh sis. Sungut Gali manyun. Kang Gali juga makannya banyak, tapi boleh ikut juga. Sahut Cecep kesal. Wasis hanya tertawa kala mendengar keduanya beradu argumen yang tidak penting. Beberapa hari kemudian, di malam hari, di beranda kos, ketika Wasis, Gali, dan Cecep sedang bersantai menikmati kopi dan rokok, Wasis mendapatkan kabar dari Bude Ratmi yang sedang berada di kampung halamannya di Jawa Timur. Sebuah kabar duka. Bude Ratmi mengabarkan jika malam ini ibunda tercintanya meninggal dunia dengan damai. Ibunda Bude Ratmi meninggal dunia setelah bertemu dengan anak dan cucunya yang sudah sangat lama tidak menemuinya. Tangis pilu dari Bude Ratmi mengiringi kepergian ibundanya. Bude Ratmi beruntung bisa bertemu dengan ibunda tercinta di detik-detik terakhir sebelum kepergiannya. Bude Ratmi juga sempat melaksanakan ibadah puasa bersama dengan ibunda tercintanya, dan semua itu adalah berkat saran dari Wasis sehingga sesal itu tak datang menghantui. Kadang orang tua terlalu gengsi untuk mengucap kata rindu pada anaknya yang sudah dewasa, dan terkadang anak yang sudah dewasa sudah terlalu asik dengan kesibukan dunia hingga rindu pada orang tua tertutupi oleh kerasnya kehidupan. Terkadang orang tua terlalu gengsi untuk memeluk dan menciumi anaknya yang sudah tumbuh dewasa, dan terkadang banyak pula anak yang sudah malu jika dipeluk dan diciumi oleh orang tua ketika mereka sudah dewasa. Mungkin
Banyak Budi Ratmi di luar sana yang tanpa sengaja mereka telah mengabaikan orang tuanya karena kerasnya kehidupan. Dan teruntuk teman-temanku semua, jangan pernah putus berdoa untuk kedua orang tua kita. Salam hangat, Rastra Ksatria. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Wasis dan Gali. Keren banget nih. Saya suka banget di kisahnya dan apa ya, dapat banget. Semuanya dapat nih. Suasana puasanya dapat. Aduh, si Gali ya sama Cecep itu ngap-ngapan dia siang-siang puasa kerja. Emang tantangan banget sih ketika di bulan Ramadan kita kerja di siang hari, apalagi buat teman-teman yang kerjanya di luar ya, tidak di dalam ruangan. Itu panasnya berasa banget, tapi semoga dikuatkan ya teman-teman. Dan bagaimana di sini warung nasi Bude Ratmi. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah Wasis dan Gali sedari lama pasti tahu nih warung nasi Bude Ratmi, yang mana warung ini adalah warung favorit daripada mereka berdua karena sama-sama berasal dari Jawa Timur. Dan bener-bener plot twist di sini ya, ternyata pengirim guna-guna yang mengakibatkan warung Bude Ratmi sepi itu adalah orang tuanya sendiri, simboknya sendiri, karena orang tuanya ini menahan kerinduan, yang mana ternyata Bude Ratmi sudah 10 tahun lebih nggak pulang kampung. Aduh, tapi memang banyak ya, memang banyak kejadian seperti ini dan benar-benar tersentuh banget. Saya sedih tuh sama kata-katanya Rastra Ksatria terakhir. Memang sih, apa namanya, kadang kita saking sibuknya dengan dunia, saking sibuknya dengan kesibukan kita, sehingga mengabaikan rasa rindu kita tuh kayak ditutup terhadap orang tua. Walaupun tetap ya, pastinya semua anak akan selalu mendoakannya, dan juga orang tua pasti akan selalu mendoakan tanpa diminta. Tapi di sini tetap ya, pertemuan itu penting. Dan ya itu emang jujur sih, mungkin buat teman-teman yang sudah punya anak yang sudah dewasa kadang malu ya mengucap kata rindu, atau orang tua, kalau teman-teman punya orang tua ini, kadang orang tua punya rasa gengsi nih untuk mengucap kata rindu sama anaknya, bahkan untuk peluk dan cium. Tapi kalau saya pribadi sih, sama anak-anak saya setiap hari masih tetap mencoba dipeluk, dicium ya. Jadi benar-benar menanamkan rasa itu di dalam. Aduh, sedih-sedih tadi terakhir tuh ya. Dan bagaimana juga ternyata di ending, Ivo nelpon Wasis, wah ngajakin bukber di warung kopi Bang Doni. Wah, makin ditunggu nih, pastinya seru. Dan semoga minggu depan udah bisa di-up ya kisah Wasis Gali untuk bukber di warung kopi Bang Doni. Wah, kolaborasi yang sangat apik yang selalu tercipta di antara Wasis dan Bang Doni. Keren pakai banget. Dua kolaborasi antara dua penulis hebat ya, Rastra Ksatria dan juga Dani SBR. Ditunggu banget buat Mas Rastra Ksatria. Terima kasih atas kisah luar biasanya dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik yuk tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, voice note, bebas. Senyamannya teman-teman aja. Segera dikirimkan aja ke nomor telepon kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.